dipersembahkan oleh Merasakan nyamannya integrasi transportasi pendukung mobilitas tinggi khas Harbor City. Menikmati kemegahan kota dengan gedung-gedung pencakar langitnya. Di tengah kehidupan kota yang serba cepat, ketenangan muncul melalui perjalanan spiritual. Sempatkan juga berbelanja dan berburu kuliner khas dengan kemudahan tanpa batas. Bersama saya, Gadis Bianca, inilah Journey Way to Explore. Hong Kong Travel Made Easy. Hai Travelers, kita udah sampai di Hong Kong International Airport. Buat kamu yang pertama kali ke Hong Kong, ikuti terus perjalanan kita karena trip kali ini akan seru banget dan praktis banget. Karena aku ditemani oleh Wonder Multi Currency, tabungan multi currency yang jadi solusi untuk kita siap jadi global. Jangan lupa sebelum mulai perjalanan, kita aktifasi dulu kartu debit Wonder Multi Currency-nya dan juga top up falas. Oke, berhasil. Kita beli tiket airport dulu ya. Begitu keluar dari gate kedatangan Hong Kong International Airport, kita akan langsung menemukan counter dan deretan mesin tiket otomatis yang menjual tiket Airport Express. Caranya mudah aja, kita pilih dulu tujuannya. Nah, karena hotel kita di Hong Kong Island, kita pilih tujuannya Hong Kong Stations. Tinggal klik aja dan harganya langsung muncul di layar. Lalu bayar pakai kartu debit Wonder Multi Currency, langsung kepotong dari saldo Hong Kong dollar di tabungan Wonder Multi Currency-ku. Nggak usah pusing mikirin selisih kurs lagi, praktis banget kan? Tiket sudah di tangan, sekarang kita ke peron dan meluncur ke pusat kota. See you! Perjalanan ke tengah kota kurang lebih menempuh waktu 30 menit dengan Airport Express. Pemandangan Hong Kong sebagai kota pelabuhan sudah langsung terasa nih travelers. Walaupun kotanya terkesan fast-paced dan padat, Hong Kong sebenarnya sangat friendly untuk traveler pemula loh. Dari segi transportasi, mereka bagus banget integrasinya dan memudahkan mobilisasi kita tentunya. Selain bahasa Kantonis, bahasa Inggris juga sangat umum digunakan warganya, jadi nggak usah takut bingung ya. So nggak sabar, let's explore Hong Kong. Kita udah check-in hotel, nah sekarang mau cari makan. Untuk ke tempat makannya kita naik salah satu transport yang jadi ciri khas Hong Kong, tram double deck. Yuk! Travelers kalau ke Hong Kong wajib banget coba naik tram ya. Tram ini cuma di Hong Kong Island, menyambung daerah pesisirnya dari Kennedy Town di ujung barat sampai Shau Kei Wan di ujung timur. Seru banget kita bisa lihat seluruh pemandangan kota, khususnya di Hong Kong Island dari lantai 2 tram ini. Beroperasi dari awal tahun 1900-an, tram di Hong Kong menjadi sistem tram listrik tertua di Asia yang masih beroperasi. Saatnya kuliner. Nah, kalau kita biasanya kenal kuliner backpacking, Hong Kong punya ciri khas tersendiri, yakni Hong Kong Roast Goose. Wow, kita udah di Yatlop Restoran. Ini adalah menu wajib kalau ke Hong Kong. Restorannya juga bahkan udah dapat Michelin Stars. Lihat deh, dagingnya juicy banget kelihatannya. Ini spesialnya adalah angsa. Kita coba ya. Dimakan langsung dagingnya
Juicy-nya beda, ngelannya gampang, ngunyahnya gampang. Terus yang paling menyenangkan adalah karena ada lemaknya ini nih, ada fatnya yang bikin kenyal-kenyal dan crispy dari kulitnya. Lihat deh. Yummy banget. Sekarang kita coba pakai sausnya ya. Sausnya. Cobain. Enak banget. Kita lanjut perjalanan dengan naik MTR. Tinggal tap kartu debit Wonder Multi Currency, kemanapun jadi mudah. Keluar negeri dan jadi global citizen, gak perlu repot karena kita bisa punya tabungan dengan berbagai mata uang lewat aplikasi Wonder by BNI. Transaksi lebih mudah di luar negeri dengan local currency tanpa selisih kurs. Semua kebutuhan falas pun bisa kita atur kapan aja. Sekarang saatnya kita eksplor santai di Tsim Sha Tsui. Tsim Sha Tsui ini adanya di Hong Kong bagian China Mainland atau di area Kowloon. Begitu sampai, aku langsung ke Sky Garden Mall K11 Musi. Hidden Gems gratis di Tsim Sha Tsui yang menyuguhkan pemandangan kota Hong Kong Island, Victoria Harbour, sampai ferry traffic di Laut Cina Selatan yang membelah Hong Kong. Nah, kurang lengkap rasanya kalau ke Hong Kong tapi nggak mampir ke Avenue of Stars nih Travelers. Menikmati semilir angin laut sambil melihat rekam jejak industri film Hong Kong yang booming di era tahun 80 sampai 90-an. Foto bareng patung Bruce Lee juga jadi incaran turis yang datang ke sini. Kapan lagi bisa berpose ala Kung Fu Master bareng legend? Thank you. Thank you. Udah resmi ke Hong Kong kalau misalnya udah foto sama Bruce Lee. Pulang ke hotel kali ini, aku mau coba naik ferry nih Travelers. Tinggal beli tiketnya di counter dekat dermaga dan bayar dengan kartu debit Wonder Multi Currency. Jauh sebelum ada MTR yang beroperasi tahun 1960-an, satu-satunya yang menghubungkan area Kowloon dan Hong Kong Island adalah jalur transportasi laut, yaitu ferry bus. Seru kan Travelers, baru 1 hari di Hong Kong aja, kita bisa ngerasain jadi masyarakat Hong Kong yang mobilisasinya didukung oleh sistem transportasi yang terintegrasi bahkan sejak akhir abad ke-19. Dipersembahkan oleh Kembali lagi di Journey Way to Explore. Kali ini aku ajak Travelers ke satu tempat yang rasanya beda banget dari Hong Kong yang kita kenal. Yap, meskipun Hong Kong sudah menjadi kota modern dan dikenal dengan ratusan gedung pencakar langit, kita masih bisa loh merasakan nuansa China klasik. Nanlian Garden, taman bergaya ala dinasti Tang, era keemasan Tiongkok abad 7-10 ini, jadi pesona tersendiri buat para travelers bisa merasakan sisi lain Hong Kong yang tenang. Benar-benar serasa di dunia yang lain, klasik Hong Kong. Ciri khas dari gaya arsitektur dinasti Tang yang harmonis dengan alam sangat terasa. Hi guys, thank you so much. Nice to meet you. What's your name? Patricia. Patricia. Daniel. Okay, Daniel. What do you think about this place? I think it's very, very unique, right? Yeah, it is.
It's like a unique place because everywhere like high houses and then you have like a peaceful area here. And how do you know about this place? Oh, we saw it on the internet, TripAdvisor. Just like one of the top 10 where you have to go. We have to go here in Hong Kong. Nanlian Garden benar-benar bak oase di tengah hiruk-pikuk kota Hong Kong. Di sini juga tempat bagi umat Buddha melakukan berbagai kegiatan spiritual. Jadi kalau ke sini, kita juga harus menjaga sikap dan ketenangan ya, travelers. Di museum ini ditampilkan berbagai macam arsitektur bangunan kayu dari China, dan semuanya ini beberapa contohnya berasal dari dinasti Ming, dinasti Tang, sama dinasti Tonghaile. Nah, kalau yang ini adalah istana utama Imperial Palace di Beijing, China, yang dibangun pada masa dinasti Ming di tahun 1420. Wow, bagus banget ya. Nah, kita lanjut ke area Mongkok yang jadi salah satu pusat keramaian turis. Di sini banyak sekali area belanja dan kuliner nih, travelers. Salah satu kuliner yang juga tidak boleh dilewatkan, apa coba? Yup, dimsum. Secara historis, dimsum lahir dari rumah teh sederhana di sepanjang jalur perdagangan Tiongkok Selatan, tempat bagi para pedagang melepas lelah dengan minum teh dan kudapan kecil. Dari tradisi ini, berkembanglah budaya Yamcha, berkumpul bersama keluarga atau teman sambil menikmati teh dan berbagai jenis dimsum. Menarik ya? Bayar kali ini juga pakai kartu debit Wonder Multi Currency. Tinggal tap-tap aja, bikin perjalanan makin praktis dan menyenangkan. Nah, karena kita mau lanjut eksplor Mongkok, untuk belanja kita butuh uang cash nih, travelers. Langsung aja ke ATM terdekat, tarik tunai pakai kartu debit Wonder Multi Currency. Travelers, kalau mau cari oleh-oleh, di sini surganya. Di Ladies Market ini beragam souvenir khas Hong Kong bisa kita temukan. Jangan lupa ditawar ya, biar dapat harga murah. Nah, kalau mau cari oleh-oleh, mulai dari gantungan kunci, tote bag, dan lain sebagainya, semuanya ada di Mongkok, ada di Ladies Market. Dan di jalan ini juga ada Stickers Market, jadi kalau mau cari sepatu, bisa juga di sini. Lengkap pokoknya. Kita lihat yuk. Di sepanjang jalan ini, travelers bisa temukan berbagai brand sepatu dunia. Benar-benar jadi surganya travelers yang suka belanja. Eits, tapi nggak usah takut kalap, karena transaksi belanja jadi lebih terkontrol pakai Wonder Multi Currency. Next, kita akan eksplor Hong Kong dari titik tertinggi. Penasaran? Tetap di Journey Way to Explore. Dipersembahkan oleh Di hari ketiga ini, aku ajak travelers main ke Lantau Island untuk merasakan sensasi naik cable car di Ngongping 360. Seperti biasa, kita naik kereta MTR.
Kita lagi nunggu MTR-nya dari Hong Kong Stations ke Tung Chung Stations itu kira-kira ada 7 stasiun yang kita lewatin. Waktunya mungkin untuk tempuhnya 40 menitan ya. Nah ini kereta yang mau datang. Lantau Island merupakan salah satu pulau terbesar Hong Kong yang berada di bagian ujung barat. Setelah sampai dari Tung Chung Stations, kita akan menemukan penunjuk arah menuju Ngong Ping 360 Cable Car Stations. Jadi dibedain gitu, ada 3 tipe, standard cabin, crystal cabin, dan crystal plus cabin. Semuanya diarahin sesuai sama kategorinya. Kita pilih yang crystal cabin, nah nanti kita lihat ya kayak gimana. Ini dia Travelers, destinasi wajib jika kamu berkunjung ke Hong Kong. Wow, sensasi melayang makin terasa karena kita naik Crystal Cabin. Travelers wajib kesini cobain Ngong Ping Cable Car, apalagi yang Crystal Cabin. Kita bisa lihat di bawah tuh, kita udah mulai ketinggian, angin juga mulai kenceng. Dan kita lihat pemandangan Lantau Island. Di bawah gedung-gedung apartemen. Terus juga kita bisa lihat pemandangan hijau-hijau itu memang adanya itu di Lantau Island, Travelers. Kita mulai naik ke bukitnya. Perjalanan kurang lebih 25 menit untuk sampai ke atas. Seru banget. Transisi dari kota modern Hong Kong ke nuansa alam pegunungan, pesona yang tidak terbayangkan. Sayang sekali ya, cuaca kali ini berkabut. Padahal kalau cuaca cerah, kita juga bisa melihat Tiantan Buddha atau Big Buddha di puncak Lantau dari cable car yang kita naiki loh, Travelers. Kita udah turun dari cable car. Tiba juga di Ngong Ping Village. Sayangnya, cuacanya berkabut. Jadi, pengen explore ke Ngong Ping Village ke sana. Coba kita lihat ya, apa yang bisa kita explore. Cuacanya cukup buruk nih. Tapi kita tetap enjoy Ngong Ping Village. Setelah menempuh perjalanan cable car sepanjang 5,7 km tadi, kita akan sampai di desa wisata Ngong Ping. Nuansa tenang dan damai langsung terasa. Harmoni alam, spiritual, dan budaya ditawarkan bagi travelers yang ingin mengenal Hong Kong yang bukan hanya sekadar kota modern. Di sini juga ada berbagai toko souvenir buat travelers yang ingin membawa pulang pernak-pernik Hong Kong atau juga cemilan khas Hong Kong yang bisa dijadikan oleh-oleh. Setelah tadi kita turun di cable car terminal, explore desa Ngong Ping atau Ngong Ping Village. Sekarang kita di sini nih. Kita mau melewati Wisdom Path untuk menuju ke The Big Buddha. Lihat The Big Buddha. Kita harus lewati 268 tangga. Ready? Let's go. Perjalanan menemui Tiantan Buddha menjadi perjalanan spiritual bagi sebagian besar wisatawan maupun umat Buddha yang berkunjung. Melewati 268 anak tangga untuk sampai ke puncak untuk berdoa, semakin merefleksikan kesabaran, kebijaksanaan, dan keselarasan hidup yang diajarkan Sang Buddha. Di balik kabut tebal yang perlahan menyibak, patung Buddha raksasa setinggi 34 meter ini pun akhirnya menyapa para pengunjung. Meskipun kabut, udah sampai atas, kabutnya menyibak sedikit, jadi patung Budanya terlihat. Dengan khusyuk, pengunjung memanjatkan doa dan menjadikannya waktu paling berharga untuk berhenti sejenak dari hiruk-pikuk kehidupan dunia.
Travelers, tidak lengkap rasanya kalau di perjalanan ini kita tidak mencoba transportasi paling ikonik dan bersejarah Hong Kong, yaitu The Big Tram. Harga tiket pulang pergi The Big Tram ialah $182 Hong Kong, sudah termasuk akses masuk dek observasi Sky Terrace. Ini dia Travelers, kereta kabel tertua di Asia yang melintasi lereng Bukit Victoria Peak dengan kemiringan ekstrim hingga 27 derajat. Saat pertama kali dibangun tahun 1888, Big Tram digunakan oleh pejabat kolonial Inggris dan warga kaya yang tinggal di kawasan sejuk di atas bukit. Saat ini, tentu menjadi salah satu destinasi terfavorit. View terbaik Hong Kong. Gedung-gedung pencakar langit yang luar biasa megah. Sibuknya Victoria Harbour dari ketinggian. Ini dia wajah asli Hong Kong yang sering kita lihat di film-film. Usai sudah Travelers, perjalanan kita kali ini di Hong Kong, mulai dari menikmati sibuknya Harbour City, lalu juga Skyscrapers Hong Kong, klasik Hong Kong, puas belanja dan kulineran. Untungnya dimudahkan semuanya karena ada Wonder Multi Currency. Kita jumpa lagi di journey berikutnya. Bye! Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.